Dan tadi disampaikan sudah ketemu semua finalis terima hadiah. Bapak Ibu sekalian, hadiah yang tadi disampaikan sebagian dalam bentuk monetari. Tadi saya ingin garis bawahi bahwa apa yang Bapak Ibu kerjakan itu tak bisa dirupiahkan, dan jangan pernah berencana merupiahkan. Jangan pernah berencana merupiahkan. Jangan pernah mengukur apa yang kita kerjakan dengan rupiah. Kemuliaan itu ketika dirupiahkan, dia akan mengalami devaluasi. Ada yang mengalami penurunan nilai. Jangan Bapak Ibu ukur dari rupiah. Tetapi untuk kita bisa sejahtera, kita memerlukan rupiah. Betul ya? Tapi jangan kita melihat kiprah kita. Bahkan saya sering sampaikan, orang-orang yang bekerja sebagai sukarelawan. Sukarelawan itu apa sih? Membersihkan lingkungannya, dikerjakan sendiri tuh. Membantu sekolahnya, membantu lingkungannya. Mereka tak dihargai dengan rupiah bukan karena tak ternilai. Bapak Ibu, tidak dihitung dari rupiah bukan karena tak bernilai, tapi karena tak ternilai. Gak bisa dinilai. Karena itu Ibu sekalian, saya berharap berapapun nilai monetary, nilai rupiah yang dititipkan pada Bapak Ibu, lihat ini sebagai amanat untuk terus mengembangkan diri. Kalau Bapak Ibu diberi rupiah, artinya apa? Diberi kepercayaan. Kenapa? Karena diberikan satu bentuk komoditas yang bisa dipakai untuk apa saja. Ada pepatah dalam bahasa Inggris, it takes hard work to earn money, but it takes culture to spend money. Dibutuhkan kerja keras untuk mendapatkan uang, tapi diperlukan adab untuk menggunakan uang. Ya, adab. Diperlukan kebudayaan, diperlukan adab. Ada banyak orang yang sama-sama terima jumlah yang sama, memiliki dampak yang berbeda. Kenapa? Karena adab di dalam menggunakannya. Dan kami di Kemdikbud percaya, Bapak Ibu semua yang berada di sini adalah permata-permata Indonesia yang akan bisa menggunakan itu untuk pembelajaran. Nanti kita akan saksikan bagaimana Bapak Ibu memanfaatkan itu sebagai proses pembelajaran. Pembelajaran itu apa? Untuk diri pribadi, untuk keluarga, untuk lingkungan. Apa saja bisa menjadi alat pembelajaran. Bapak Ibu sekalian, bahwa ini sebagai salah satu titipan pesan. Salah satu titipan pesan bahwa kita yang berkumpul di sini adalah guru-guru pembelajar, guru-guru yang memanfaatkan apa saja untuk proses pembelajaran. Dan insya Allah nanti anak-anak kita juga akan menjadi pembelajar. Yang berikutnya Ibu sekalian, kalau hari Rabu malam kemarin semua datang dengan pakaian daerahnya masing-masing. Hari ini kita nampaknya semi seragam. Semi seragam ya. Yang kepala TK, guru TK beda dengan yang tutor paket B, beda dengan yang kreativitas, beda dengan capsek. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sama-sama kita mengambil hikmah dari simbol ini. Kita datang dari seluruh Indonesia, kita datang membawa pengalaman kita. Tapi begitu kita berkumpul sama-sama, kita sepakati bersama bahwa kita satu Indonesia, dan kesempatan ini untuk kita mengirimkan pesan. Dan ini Ibu sekalian, mari kita sadarkan terus anak-anak kita, lingkungan kita, soal keindonesiaan yang kita miliki saat ini. Saya tidak perlu mengulang terlalu jauh soal itu. Tapi saya ingin berharap Bapak Ibu semua, kita semua ingin menjadi orang yang merdeka. Merdeka. Dan kita ingin
pendidikan kita membangun suasana yang merdeka. Anak-anaknya merasa merdeka, gurunya juga merasa merdeka. Saya cenderung menggunakan kata merdeka daripada bebas. Lain ya, artinya bebas dengan merdeka. Merdeka itu di sana ada nuansa tanggung jawab. Nuansa tanggung jawab. Karena itu ketika orang mengatakan kami menyatakan merdeka, maka itu artinya kami menyatakan bisa mengatur diri sendiri. Lain dengan kami menyatakan bebas. Dan Bapak Ibu sekalian, mari kita tumbuhkan suasana pembelajaran yang merdeka. Nanti bagian kami di Kemdikbud yang mengatur juknisnya. Oke? Tapi Bapak Ibu yang bagian membangun semangatnya. Nanti kita ingin agar secara bertahap kita mengubah supaya Bapak Ibu semua punya ruang untuk bisa berkreasi, berinovasi seperti Bapak Ibu 900 yang berkumpul di ruangan ini. Bapak Ibu semua adalah guru-guru yang di dalam constraint yang ada, di dalam kendala-kendala batas-batas yang ada, muncul terobosan, muncul inovasi. Nah, kita ingin gandakan itu semua. Dan Bapak Ibu sekalian, mumpung ini Bapak Ibu bersama-sama di sini, masih ada beberapa hari bersama-sama, saya usul agar luangkan waktu lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman yang berasal dari provinsi yang berbeda. Kemarin ini sudah selesai nih, era kompetisinya nih. Sekarang era berkumpul bersama-sama. Nanti jalan-jalan, sering-seringlah jalan-jalan bersama dengan teman-teman yang berasal dari daerah yang berbeda-beda. Saya dengar mau ke Ancol, coba ya. Mau ke Dufan nggak Pak besok? Udah dikasih sangu bisa masuk nanti ke Dufan ya. Monas. Bapak Ibu sekalian, kita yang di Jakarta belum tentu pernah ke Monas. Pak Pranata kapan terakhir ke Monas Pak? Oh belum pernah. Saya terakhir ke Monas itu SMA kelas 3 Pak. Maksudnya ke Monasnya sering, tapi masuk ke dalam diorama dan sampai ke puncak di atas. Saya tapi punya pengalaman unik Pak. Saya pernah melakukan wawancara Gubernur Jakarta, namanya Wiyogo Atmodarminto. Mulai wawancaranya jam 5:15 pagi, di mana di atas Monas, sehingga remang-remang backgroundnya itu dari mulai fajar menyingsing sampai matahari terang. Dan itu di puncak sana, itu SMA kelas 3 dan mengesankan sekali. Jadi Bapak sekalian, kalau mau lihat Monas yang indah itu subuh. Nampaknya pintunya belum dibuka. Tapi itu paling indah ya. Kalau bisa diusahakan menarik Pak. Jadi di sana dan di tempat itu Bapak sekalian, kita nanti akan menyaksikan diorama-diorama. Banyak cerita itu panjang. Tapi saya berharap Bapak Ibu sekalian hadir di tempat-tempat ini untuk memanfaatkan bagi teman-teman yang di luar sana yang tidak ikut merasakan. Yang dari daerah datang ke Jakarta, lihat sana sini, itu bisa diceritakan. Saya juga dari daerah Bapak Ibu sekalian, jadi jangan dibayangkan saya ini dari Jakarta. Saya ini baru tinggal di Jakarta mulai tahun 2005. Sebelumnya saya tidak tinggal di Jakarta, dan saya dari Jogja. Jadi kalau lihat ke Jakarta itu ya sama seperti Bapak Ibu datang ke Jakarta, pengennya datang ke museum ini, museum itu. Sesudah tinggal di sini, malah tidak keliling ke tempat-tempat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, besok kesempatan berkeliling, saya usul bukan saja foto selfie, itu baik-baik saja foto selfie itu. Yang tidak kalah penting, potretlah diorama-dioramanya, potretlah cara mereka mempresentasikan, karena itu bisa menjadi bahan untuk sharing. Jadi kalau bintang film, aktornya tidak tunggal, aktornya bervariasi sebagai bagian dari cerita. Saya berharap kehadiran Bapak Ibu di sini seminggu di Jakarta, tetapi ceritanya bisa bertahun-tahun di kampung halaman. Itu yang saya ingin semua nanti
saya secara khusus ingin menyampaikan terima kasih, apresiasi pada teman-teman di GTK yang sudah menyiapkan program ini dengan sangat baik, mengorganisir sebuah event yang dihadiri 900 orang dari seluruh penjuru Indonesia. Itu bukan hal yang sederhana. Bapak Ibu, mau pergi 9 orang saja rumit, ini kali 100, kali 100, 900. Dari mulai tiketnya, logistiknya, sampai ukuran bajunya. Betul nggak? Iya, itu semua nampaknya sederhana ketika dibuat di perencanaan. Menghadirkan 900 orang, itu dirapim enak dikatakan 900 orang. Ini bagian yang mengerjakan. Wih, pesan tiketnya seluruh Indonesia, mode transportasinya darat, udara, laut. Kalau mau ada event nyiapkan bisnya, belum macetnya, belum pengantarnya. Kerumitan-kerumitan itu tak kita lihat dari dekat, tapi mereka melakukannya dengan luar biasa. Kita beri tepuk tangan. Dan ini juga menunjukkan, kalau ada yang mengatakan Indonesia negeri penuh masalah, ya, tapi Indonesia juga sebuah negeri yang penuh prestasi. Ini tempat. Dan ini yang berada di tempat ini, Bapak sekalian, gedung ini didesain oleh seorang arsitek namanya Suyudi. Suyudi kemudian menjadi rektor di Universitas Indonesia. Dia mendesain. Beliau orang Indonesia, yang mengerjakannya insinyur Indonesia. Dan ini dibangun oleh orang-orang yang dididik dari Indonesia. Karena itu saya mengatakan, jangan pernah melihat Indonesia semata-mata dari sisi yang gelap. Semua negeri punya gelap dan terang. Ingin cari kesempurnaan, tinggalkan dunia. Ya, lalu ketemu nanti kesempurnaan itu. Tapi selama kita di dunia, tidak mungkin ketemu kesempurnaan. Kita seringkali kalau menilai Indonesia, tidak membandingkan Indonesia dengan negeri lain, tapi membandingkan Indonesia dengan kesempurnaan. Karena itulah kita selalu kecewa. Kok begini? Kok begitu? Tapi begitu dibandingkan Indonesia dengan negeri lain, maka sebaliknya, negeri-negeri itu yang ingin belajar dari Indonesia kita. Jadi, Ibu sekalian, termasuk pengorganisir ini, negara-negara lain kalau mengumpulkan guru nggak bisa sehebat ini, Bu. Coba dibayangkan tetangga kita, saya tidak berani sebut nama, itu rekam deh. Tetangga kita baru ketika mengumpulkan seluruh guru, itu kira-kira sama dengan misalnya di Indonesia sebuah kota mengumpulkan semua gurunya. Indonesia ini luar biasa besar. Ini skala yang kita kelola ini dahsyat. Karena itu sekalian, mari kita sama-sama selesaikan proses ini dengan semangat. Negeri ini akan hebat di tangan guru-guru hebat, di tangan guru-guru berkarya, di tangan guru-guru yang berdedikasi. Karena di tangan Bapak Ibu semua lah wajah masa depan itu. Bapak Ibu semua rasanya berpisah sih belum, masih ada pemberian hadiah nanti. Dan besok kita masih ketemu lagi. Hari Senin insya Allah kita ketemu lagi. Hari Selasa masih ketemu lagi. Tapi acara ini sendiri dinyatakan selesai dan insya Allah memberikan manfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.